Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk melihat situasi terbaru antara kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan untuk saat ini ya. Namun sebelum Mari memulai, perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, so maka dari itu berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, dan enggak usah dipaksain, jangan dipaksain pembacaan ini sesuai dengan kenyataan hidupnya kamu gitu ya, karena ini energi banyak orang, energi yang paling kuat mendesak untuk masuk kemari agar bisa dibacakan ya. Oke, langsung saja kita mulai. Situasi terkini kamu dan dia adalah, oke, ada kartu Death di sana ya. Kemudian ini adalah energi dari seseorang yang kamu pikirkan. Oke, kartu Devil di situ, ada kartu Two of Pentacles di situ, dan kemudian di situ ada energi dari Five of Pentacles reversal, dan kemudian di situ ada energi dari Ten of Wands. Baik, berikut ini Mari niatkan untuk tarikan energinya kamu, tapi ingat ya, dalam dunia nyata ini bisa terbolak-balik ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau Mari lihat ini sebenarnya strong connection ya. Ikatan kamu dengan dia ini tuh sangat-sangat kuat. Walaupun untuk beberapa ini bisa mengetahui ya, terutama dia orang yang kamu pikirkan itu bisa aja mengetahui bahwa sebenarnya hubungan ini agaknya dijalani dengan cara yang mungkin saja di situ tuh keliru gitu ya. Tetapi dia katakan bahwa dia tuh nggak bisa tanpa kamu. Nah, di situ ya, dia nggak bisa tanpa kamu. Dia bilang bahwa dia kayaknya ngedapat sebuah kenyamanan gitu ya. Dia mendapatkan sebuah kenyamanan ataupun sebuah bantuan ya, atau maunya dia ke kamu gitu ya. Kamu itu hadir untuk mencukupi dia di bagian hidupnya dia yang terasa sangat amat kurang gitu ya. Jadi memang mungkin ketika kamu ketemu sama seseorang ini, atau keadaan dia saat inilah ya, katakan gitu, keadaan dia saat ini barangkali bukan dalam keadaan yang baik-baik saja gitu ya. Dia bisa seperti merasa manusia atau seseorang yang terbuang, yang tersisihkan, yang kok kayaknya mungkin juga di sektor secara ekonomi ya, finansial sedang mengalami kejatuhan. Nah, seperti itu. Dan mungkin dia melihat ada hope ya, ada harapan bahwa hidup dia akan berubah kalau kamu itu ada gitu loh. Karena dia melihat bahwa kamu punya sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, gitu ya, kamu bisa memberikan sesuatu yang sangat amat dia butuhkan untuk saat ini. Nah, kayak gitu ya. Dan kok kayaknya dia kayak bisa ngerasa tertolong ya, terbantukan karena kamu tuh ada. Nah, ada beberapa yang seperti itu ya. Tapi ada juga beberapa yang kayak gini, sebenarnya dia nggak butuh apa-apa dari kamu, tidak butuh finansial, tidak butuh support, bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dia. Tetapi bisa di sini dia adalah orang yang butuh sekali cinta, butuh sekali di situ tuh kasih sayang gitu. Jadi dia ini kalau Mari lihat ada kemelekatannya kepada kamu. Makanya dia bilang, aku nggak bisa tanpa kamu tuh, aku nggak bisa. Walaupun mungkin aku datang untuk memberatkan kamu, untuk tanda kutip menyusahkan kamu, tapi ya ini aku kayak gitulah. Ya begini keadaannya. Nah, di situ ya. Jadi kayak ini nggak main-main ya, menurut dia ini nggak main-main.
apa yang dia harapkan dari kamu. Makanya kalau kamu lihat bisa orang ini tuh posesif sama kamu, mungkin cenderung agresif sama kamu. Kalaupun misalnya kamu bilang udah deh kamu gak usah deket-deket sama aku gitu ya, kamu jalanin aja lah hidupnya kamu tanpa aku gitu ya, kalau saya lihat pasti orang ini tuh akan menolak gitu. Mungkin dia bahkan bisa kalau nggak marah-marah gitu ya, dia bisa seperti nunjukin, oh jangan kayak gitu ya. Dia bisa kayak meraung-raung, dia bisa kayak memohon-mohon biar dia ini jangan kamu depak keluar dari hidupnya kamu. Nah kayak gitu. Jadi seperti yang kayak nggak mampu gitu loh, nggak mampu lagi dia kalau untuk jalan sendiri. Setidaknya untuk saat ini memang sih kalau mari lihat ini sebenarnya agak red flag juga ya. Kayak ini sebenarnya bisa tanda lampu merah sih untuk kamu. Nah di sana kalau ini bisa nanti akhirnya hubungannya jadi transaksional soalnya. Tapi kalau memangnya kamu punya kemampuan dan kamu siap dengan resiko, ya tentu saja ini bukan sebuah hal yang bisa dikatakan problem kayak gitu ya. Kamu butuh apa dari dia, dia butuh apa dari kamu, ketemu di situ ya. Nah itu kalau mari lihat. Tapi kenapa Mari bilang tadi kok ini seperti lampu merah bagi kamu? Karena ada kartu strength terbalik di situ. Itu ya. Ada beberapa dari kalian. Mungkin satu sisi kamu kayak udahlah nggak apa-apa, aku ngerti ya. Aku ngerti memang kalau orang ini tuh kadang-kadang agak kelewatan sama aku gitu. Aku bisa kok ngejaga dirinya aku. Aku bisa kok ngelindungin dirinya aku dari kemungkinan-kemungkinan adanya kerugian sebab dia hadir di hidupnya aku. Tapi di sini ada kartu strength-nya dan posisinya dalam bentuk reversal gitu ya. Bisa nanti kamu tuh melemah gitu loh. Kamu tuh melemah yang tadi sebentar kamu tuh kayak ngerasa kamu bisa kuat untuk menjaga dirimu ya, menanggung konsekuensi. Tapi nanti di sini ya kalau terjadi ada masalah besar kemudian gitu kan, kayaknya kamu juga kalau mari lihat nggak cukup kuat ya powernya untuk menyelesaikan itu gitu loh. Nah di sana ya, jadi mungkin yang bisa Mari sampaikan di sini tuh kamu tuh agaknya sedikit naif ya. Kamu tuh memang pure gitu loh. Kamu tuh mungkin orangnya terlihat di sini tuh kayak tulus kayak gitu ya. Karena kamu tuh sepertinya yang kayak aku tuh sebenarnya butuh cinta atau aku butuh seseorang tempat aku menyalurkan rasa cintanya aku ini gitu kan. Nah, namun kalau Mari tangkep begitu ada keposesifan dari seseorang untuk kita, ini kayaknya bisa jadi sebuah belenggu ya, bukan hanya bagi kita, tetapi bagi dia juga gitu loh. Kalau misalnya kamu hadir dalam hidupnya dia hanya untuk mendampingi gitu ya, dan mendampingi dia berproses gitu loh, mendampingi dia berproses dalam perjalanan spiritualnya dia untuk mandiri, untuk independen gitu ya. Saya rasa itu baik gitu loh. Tapi apabila ternyata ini seseorang yang kemudian akan merasa nyaman dengan pemberian-pemberiannya kamu dan kemudian dia gagal untuk mengaktualkan potensi-potensi dirinya dia, yang dimana memang kewajiban kita sebagai manusia bertumbuh, berkembang, mampu untuk hidup tanpa kehadiran melekat kepada orang lain gitu ya, itu akan menjadi musibah. Justru kebaikan hati bisa jadi musibah gitu ya.
kebaikan hatinya kamu di sini, maksudnya Mari. Gitu loh. Jadi sebenarnya boleh sih kamu ngasih apapun yang dia butuhkan untuk saat ini, gitu. Tetapi jangan lupa juga mengajak dia, seperti Mari katakan barusan, jangan lupa mengajak dia untuk yang kayak menyadarkan dia bahwa dia nggak bisa selamanya tergantung secara emosional bahkan finansial kepada kamu, gitu. Apalagi kalau kamu nih yang ngelihat video cewek, gitu ya, dia berarti cowok, gitu kan. Nah, cowok itu bukan hanya cowok ya, cewek itu manusia lah, katakan gitu. Manusia itu tuh ya minimal untuk kebutuhan standar hidup itu harus mampu. Nah di situ ya, itu harus mampu. Kalau ini suaminya kamu atau istrinya kamu masih bisa untuk dimaklumi, gitu ya. Tapi bila seseorang yang kamu pikirkan ini statusnya pacar kamu, gitu ya, apalagi kalau hanya sekedar teman tapi mesranya kamu, jangan sampai deh kamu menjadi ladang karma buruk ya bagi dia, gitu ya. Nah di sana, kalau ini suami atau istri, memang juga dia butuh untuk disadarkan ya, karena ini mau nanti kayak justru menghambat langkahnya kamu. Misalnya ya, ketika kamu sibuk kerja, terus dia chatting kamu, gitu ya, terus kamu nggak bisa cepat jawab karena kesibukannya kamu. Ini orang bisa uring-uringan, ini orang bisa resah, bisa tidak tenang di sana, bisa cemas di sana, gitu. Jadi nanti hanya gara-gara hal itu, situasi yang nggak enak ini terjadi, gitu ya. Jadi kemandirian secara lahir dan batin, Mari rasa di situ tuh mesti dan wajib ada ya di kita ini sebagai manusia. Nah kayak gitu, ya. Jadi kalau kamu sedang bermain-main dengan suaminya orang atau dengan istrinya orang, pasangannya orang, lagi-lagi bahwa ini sebenarnya bisa bukan hubungan yang sehat ya. Mana ditambah di situ ada kartu strength terbalik ini, kartu death di situ, dan kemudian di situ ada energi dari the devil ya. Ini sebenarnya energi yang nampaknya bisa berubah menjadi toksik, apalagi gitu ya, ini jadi hubungan toksik gitu ya. Apalagi kalau dilihat dari kartu strength miliknya kamu yang menunjukkan dunia batinnya kamu yang sebenarnya itu lemah. Mungkin secara tampilan ya, tampilan untuk sementara bisa terlihat kamu tuh kayak orang yang kuat, kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk, sampai semana batasan yang harus kamu berikan kepada dia. Kalau logikanya kamu tuh jalan gitu, tapi di sini kamu bisa terhanyut kepada emosionalnya kamu gitu, yang kayak wah kasihan kayak gitu ya, aduh kasihan kayak gitu, aduh aku segan, aku sungkan untuk menolak. Nah ada jadinya yang kayak gitu. Mari lihat, sungkan untuk menolak, nggak enak hati untuk menolak, takut kalau nanti dibilang orang yang nggak baik hati. Kayak gitu ya. Jadi kamu bisa lemah untuk hal-hal yang sebenarnya tidak wajar dari permintaannya dia. Kamu iyakan hal-hal tidak wajar dari permintaannya dia. Misalnya juga ini bisa dia tuh kesepian, pengennya tuh nge-seks aja sama kamu, melihat kamu sebagai objek seksual. Karena ini material banget gitu loh. Ini energinya energi apa ya? Energi yang lebih cenderung urusan ketubuhan gitu ya, bahasanya Mari ya. Ini gak jauh-jauh dari urusan ketubuhan, urusan nafsu gitu, urusan hasrat. Memang butuh nafsu dan hasrat di dalam sebuah relationship. Tetapi ini datang kartu Ten of Wands. Jadi ini kok kayaknya energinya berat banget, ini energinya kuat sekali kayak gitu. Jadi jangan biarkan ada seseorang yang memanfaatkan kebaikan hatinya kamu. Nah kayak gitu ya. Dan mungkin juga ini petunjuk ya bagi kamu, bahwa jangan-jangan
ada kebijaksanaan yang mesti kamu tumbuhkan juga di dalam dirimu. Bukan hanya dia saja yang melekat padamu, jangan-jangan kamu juga nanti bisa melekat, karena kamu butuh kasih sayang dari dia, gitu ya. Kamu butuh kasih sayang dari orang lain, gitu. Kamu butuh pengakuan, dicintai, kamu butuh pengakuan atas eksistensinya kamu di hidup orang lain. Nah, seperti itu. Ya, ini bisa ada di antara kalian lagi-lagi ini kok kayaknya tidak single gitu ya. Ini kok kayaknya energinya energi yang telah berpasangan di sini, gitu. Kehadiran dia dalam hidupnya kamu ini bisa merombak kebiasaan hidupnya atau situasi hidupnya kamu yang baik-baik saja sebenarnya yang baik-baik saja untuk saat ini loh, gitu. Kayaknya ini menjemput perubahan besar dalam hidup. Nah, di sana mudah-mudahan kamu siap aja lah, hanya itu ya. Mudah-mudahan kamu siap saja, karena dengan energi seperti ini kamu bisa masuk ke blunderan kekeosan nanti di masa depan. Kalau kartu strength ini, kartu kekuatan ini tuh posisinya masih lemah seperti ini di sana. Ya, memang dia agaknya mungkin pandai ya menggugah kamu ya. Jadi bikin kamu tuh kayak ngerasa nggak enak kalau untuk menolak dia, gitu. Bahkan tadi Mari katakan, untuk hal-hal yang nampaknya menuju ke negatif, walaupun kamu tahu itu tidak baik untuk dilakukan, tapi karena bujukan rayuan dari dia, akhirnya kamu luluh di situ. Pokoknya kamu jaga kesadarannya kamu terus-menerus ketika terlibat di urusan tujuannya kamu untuk mengejar asmara ini. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin ini energinya terbolak-balik gitu. Dengan uang ini dengan memberi uang berharap bisa mendapatkan cinta. Jangan-jangan itu energi dia ke kamu gitu loh. Nah, di sana ya. Tapi kalau Mario di sini memang energi transaksionalnya ini cukup kentara ya. Energi transaksionalnya. Jadi seperti hubungan ini bisa banyak syaratnya gitu loh. Bahkan nanti ada yang tanda kutip secara tidak sadar bisa menjadi budak gitu ya. Budak kepuasan bagi pasangan. Nah, di situ. Jadi Cice ini memang orangnya baru aku kenal, tulus nggak? Kalau saya lihat di situ itu untuk ketulusan terlalu cepat ya, diiyakan gitu. Justru seperti Mari katakan tadi, bukannya niatan untuk menakut-nakuti, hanya untuk memberikan clue kepada kamu. Nampaknya butuh ini dihati-hatiin ya, dia yang datang ini. Kalau dia suaminya kamu atau istrinya kamu, tentu kamu paham lah gitu ya. Dan juga kamu nggak bisa mundur kalau ini udah jadi suaminya kamu atau jadi istrinya kamu. Berubah bersama jika ada nemu hal-hal yang negatif itu wajib dilakukan. Kalau ini masih pacaran, masih PDKT, masih boleh lagi untuk kamu lari ninggalin dia begitu saja gitu ya. Tapi kalau udah pernikahan, apalagi di situ sudah ada anak-anak, ini akan menjadi perkara yang sedikit rumit nanti jatuhnya gitu ya. Jadi kalau yang Mari bisa sampaikan di sini, ada energi yang sedikit berlebih-lebihan ya. Ada energi yang agaknya menuju ke keterlaluan gitu ya. Terlalu melekat kepada orang lain, terlalu berharap kepada orang lain gitu. Melupakan keilahian diri gitu.
melupakan sisi terbaik dari diri ini untuk ngejalanin hidup yang nyaman sesuai dengan tolak ukur diri ini, gitu ya. Dan itu akan agaknya kalau hilang-hilang kesadaran ini bisa mendatangkan kerugian yang kalau Mari bilang sih ini cukup besar ya kerugiannya. Nah seperti itu ya, minimal rugi secara finansial ya. Jika kamu menganggap bahwa seksual itu bukan hal yang besar, ya berarti hanya finansial saja. Tapi kalau Mari bilang seksual ya ibaratnya lahir dan batin, di sini bisa nanti akan goncang ya gara-gara koneksi ini. Nah kayak gitu. Jadi ini bisa berubah jadi karmic relationship. Nah kayak gitu. Ya, ini bisa jadi memang sih gerbang untuk kita semakin bijaksana seperti Mari katakan tadi ya. Karena apa nanti yang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan ini. Oke, baik ya. Sekarang Mari akan tarik ini koin-koin. Koin-koinnya akan nunjukin kepada siapa pembacaannya dipersembahkan. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak, bisa inisial dan zodiaknya kamu ataupun dia ya. Oke, baik. Mari mulai dari inisial B. Bunga, ada M, mahkota, ada S, sabar, ada N, nama, ada inisial E, elang, ada inisial R, ramai, ada inisial Y, Yanto. Kemudian di sini ada inisial T, tali ya. Sekarang Mari akan masuk, satu lagi inisial ada I di situ, indah ya. Kemudian di situ Mari masuk ke zodiak Capricorn hadir. Kemudian ada energi dari Pisces, ada energi dari Aries di situ, ada energi dari Virgo, Cancer, Gemini hadir, kemudian Capricorn hadir di sini dan ditutup oleh energi dari Scorpio. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.